Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini semoga kita dalam pertemuan kita semoga mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, karena malam ini saya akan membacakan ayat-ayat Allah di mana Allah telah menjanjikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Masyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita ada usaha untuk menjalani bermacam-macam cara, usaha untuk mencapai ketakwaan, untuk mencapai derajat takwa, maka malam ini kita akan membahas beberapa ayat yang berisi janji-janji Allah kepada orang yang bertakwa. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyara fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kepada orang-orang yang amanu wa kanu yattaquna, kepada orang yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua dijanjikan oleh Allah, kebahagiaan di dalam dunia dan kebahagiaan di akhirat nanti. Coba kita baca ayat lain. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang telah bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahannya, dari setiap kesempitannya, dari setiap kerepotannya. Allah akan memberikan jalan keluar dengan mudah, dengan gampang. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Kepada orang yang bertakwa Allah memberikan jalan dengan gampang di setiap kepentingannya, di setiap kebutuhannya, di setiap kesempitannya. Allah selalu memberikan jalan dengan gampang. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah menjanjikan Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, sampai tidak bisa diduga oleh akal manusia. Allah memberi ketentraman juga kepada orang yang bertakwa. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Jiwanya, ruhnya diberi ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Coba mari kita sedikit mencari gambaran. Seorang kiai itu tidak kaya. Masih banyak orang-orang yang kaya, yang lebih kaya daripada kiai. Seperti pembisnis yang telah menjadi konglomerat. Tapi para kiai walaupun tidak kaya, hatinya tentram, jiwanya tentram, di rumah nyaman, di masjid senang, zikir kepada Allah, takarrub kepada Allah, nyaman rasanya di dalam rumah. Tapi juga kita gambarkan atau kita lihat konglomerat yang tidak mendahulukan ketakwaan. Walaupun rumah mewah, harta berlimpah, mobil mewah, tapi mereka sering tidak ada di rumah, nginap di hotel, nginap di pinggir pantai, nginap di atas gunung, selalu tidak ada kenyamanan. Di rumah tidak nyaman, di hotel tidak nyaman, di pinggir pantai tidak nyaman.
Kenapa? Karena dalam jiwanya tidak diberi ketentraman oleh Allah. Tidak seperti orang yang sudah mencapai takwa. Kalau orang yang mencapai takwa, memang Allah yang telah memberikan dalam hatinya itu ketentraman. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang bertakwa selalu menggantungkan kepada Allah. Di setiap permasalahannya digantungkan kepada Allah. Rizkinya digantungkan kepada Allah. Matinya, hidupnya, matinya digantungkan kepada Allah. Sehingga dalam hatinya selalu merasakan kebahagiaan. Dalam hatinya selalu menemukan kedamaian. Karena sudah tahu, orang takwa sudah tahu bahwa dalam kehidupan ini segalanya adalah diatur Allah dan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu bersama dengan orang yang takwa. Rahmat Allah selalu bersama dengan orang takwa. Orang yang telah sukses mencapai tingkat takwa, maka dalam hatinya selalu ada rahmat Allah. Dalam hatinya, getaran hatinya, suara hatinya ini bersama dengan rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah maka selalu selamat. Lebih banyak selamat daripada tidak selamatnya. Karena ada rahmat Allah yang mengantarkan dan mengiringi dan menyelamatkannya. Itu yang ada pada diri orang takwa. Ki Musannif dalam syairnya mengingatkan kepada kita. Ala innamat taqwa hiyal izzu wal karam wa hubbuka lid dunya huwa dhillu wal adam wa laysa ala abdin taqiyun naqisatun idza sahahat taqwa wa in haka au hajam. Takwa dan dunia. Kata Kiai Syair, kata Al-Musannif, takwa itu membawa manusia mencapai kemuliaan. Beda dengan harta. Tapi wa hubbuka lid-dunya wa dhillunul adam. Tapi cinta kepada dunia itu membawa kehinaan. Jatuh. Hina. Bukan derajat yang dicapai tapi hina. Ini merupakan peringatan atau Ki Musannif mengingatkan kepada kita agar jangan sampai mendahulukan dunia, tapi agar kita mendahulukan ketakwaan. Kalau ketakwaan itu walaysa 'abdin taqiyyun naqisatun idza sahhat taqwa wa in haka hajam. Kalau ketakwaan walaupun diberikan kepada orang banyak, takwa itu tidak pernah kurang, tidak pernah lemah, tidak pernah ada habis, bahkan semakin kuat. Ketakwaan walaupun diberikan malah tambah kuat. Semakin lama tambah kuat, bahkan bisa sampai mengiringi ke dalam akhirat nanti. Beda dengan harta. Kalau harta diberikan semakin sedikit, akhirnya habis. Ini himbauan Kiai Musannif agar kita jangan mendahulukan dunia daripada kepentingan takwa. Imam Ghazali juga pernah memberi gambaran
dua perkara. Dua perkara ini kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Ini tidak akan pernah bisa berjalan sama-sama naik. Pasti kedua-duanya ini harus ada yang mundur. Kalau mengepentingkan kepentingan akhirat yang mapan, kepentingan dunia harus mundur. Kalau menginginkan kepentingan dunianya yang mapan, maka kepentingan akhirat yang mundur. Tapi Imam Ghazali tegas mengatakan orang yang beruntung adalah orang yang beruntung di dunia dan di akhirat nanti. Maka kuncinya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, alladzina amanu wa kanu yattaquna lahumul busyara fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kuncinya kebahagiaan adalah mencapai ketakwaan. Karena ketakwaan ada dalam hati. Apabila Allah sudah memberikan ala bidzikrillah tatmainnul qulub, Allah sudah memberikan ketentraman dalam jiwanya, di setiap masalah selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berharap kepada Allah. Tak bikin akal kita stres, tak bikin akal kita pusing. Karena orang yang bertakwa selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mencapai tingkat takwa yang sempurna, agar setiap jalan kehidupan di dunia ini Allah juga memberikan jalan yang gampang. Agar apa yang kita harapkan, baik kepentingan dunia dan juga kepentingan akhirat, Allah memberikan jalan yang gampang. Sehingga kita menjalani kehidupan tidak pernah ketakwaan ada di belakang, tapi ketakwaan selalu dikedepankan, dan kepentingan dunia jangan sampai ada di depannya ketakwaan. Tapi ketakwaan harus selalu ada di depan agar mampu membawa kita kepada jalan-jalan yang benar dan diridai Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.